Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, mobil bekas kecelakaan maut. Kejadiannya sekitar 3 tahun lalu. Berawal dari ayah mertua adik saya. Sebut saja namanya Pak Denoto, yang kebetulan membeli sebuah mobil Kijang bekas kecelakaan. Dan menurut cerita adik saya, mobil itu dulunya adalah milik seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren di Purworejo. Nama kiai dan pesantren saya lupa. Dan mobil tersebut mengalami kecelakaan di daerah Klaten. Dan semua penumpang, supir yang berjumlah 4 orang tewas di TKP karena mobil tersebut menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Kebetulan di samping rumah orang tua saya adalah tanah kosong milik kakak ipar adik saya. Sialnya, mobil maut tersebut diletakkan di tanah kosong di samping rumah orang tua saya. Dan lebih sialnya lagi, waktu itu tepat pas saya mudik ke rumah ortu. Awalnya tidak masalah di waktu siang harinya. Saya sempat nengok dan melihat bangkai mobil itu. Waktu pertama kali melihat bangkai mobil Kijang tersebut, nggak ada perasaan aneh. Cuma sedikit merinding ketika melihat noda-noda darah yang belum dibersihkan. Malum, saya fobia jika melihat darah. Dan mulailah teror pun di waktu jam 1 atau jam berapa? Ya, sekitar jam 1 malam atau sekitar jam 2 pagi. Yang konon waktu mobil tersebut mengalami kecelakaan. Sewaktu saya tidur, saya dikejutkan oleh bunyi yang keras. Srek, brak. Kemudian anak pertama saya berumur 3 tahun menjerit dan menangis keras. Awalnya saya mengira anak saya terpleset dan terjatuh. Karena kebiasaan anak saya bangun tengah malam dan minta dibuatin susu. Sempat juga saya memarahi istri karena salah paham. Biasanya anak saya ngikutin ibunya ke dapur saat dibuatin susu. Ternyata waktu itu istri dan anak saya sudah tidur di lantai dengan kasur lantai. Karena mereka merasakan kegerahan tidur di kamar, barulah saya nyadar kalau ada yang tidak beres. Akhirnya malam itu saya bergadang karena anak saya semalaman menangis tidak mau tidur dan minta digendong terus. Malam selanjutnya juga seakan menjadi teror buat anak saya. Walaupun di waktu siang anak saya bisa ceria berlari ke sana kemari. Tapi malamnya setiap menjelang maghrib anak saya selalu menangis, menjerit-jerit dengan mata terpejam dan selalu minta digendong. Dalam tangisannya dia selalu mengajak pulang ke rumah. Setiap menjelang maghrib sampai subuh, saya dan istri harus berjibaku menenangkan anak saya yang seperti histeris ketakutan. Dan itulah berlangsung selama beberapa hari.
Sempat saya mengutarakan pada keluarga saya supaya meminta kepada Pak Ade Noto agar memindahkan bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut tersebut ke lain tempat. Tetapi ayah dan ibu saya tidak satupun yang mau berbicara ke Pak Ade Noto dengan alasan rikuh. Saat anak saya menangis histeris dengan mata terpejam dan selalu mengajak pulang ke rumah, saya dan istri cuma bisa membaca ayat Al-Quran untuk menenangkan anak kami. Sempat juga saya membawa anak saya ke paranormal karena saking putus asanya. Paranormal itu cuma bilang bahwa anak saya diganggu oleh makhluk halus yang ada di dalam bangkai mobil di samping rumah orang tua saya itu. Dan oleh paranormal tersebut saya dikasih macam-macam barang. Ada yang harus dibakar di belakang rumah, ada yang harus diletakkan di bawah bantal anak saya. Tapi semuanya gak manjur, anak saya tetap saja masih diganggu sama tuh jin jahil. Malam berikutnya, saking lelah dan capeknya ditambah rasa marah yang terpendam terhadap jin jahil tersebut, entah apa yang terlintas di pikiran saya saat itu. Waktu itu saya mandi karena habis keringatan setelah gendong anak semalaman berjam-jam. Waktu saya selesai mandi dan baru memakai CD, saya mendengar anak saya berteriak ketakutan dan menangis histeris dalam gendongan istri saya. Dan langsung saja saya lari keluar dari kamar mandi cuma memakai CD doang. Maaf, gak ada maksud porno. Tapi saya bukannya lari menghampiri istri dan anak saya, melainkan berlari keluar rumah menghampiri bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut itu. Tanpa rasa takut sedikit pun saya tantang berkelahi itu jin. Saya bilangin gini, kalau berani hadapin bapaknya, jangan beraninya sama anak kecil. Tunjukin siapa kamu, saya gak takut, jangan kamu kira saya selama ini diam karena saya takut sama kamu. Ajaib, anak saya langsung berhenti menangis dan tidur terlelap sampai keesokan harinya. Setelah malam itu memang tidak ada gangguan lagi ke anak saya, tapi gangguan beralih ke tetangga kiri kanan orang tua saya. Bahkan ada tetangga yang pernah melihat penampakan mengerikan sehingga warga satu RT protes ke Pak Ade Noto agar bangkai mobil Kijangnya dipindahkan ke tempat lain. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.